Selamat sore saudaraku sekalian. Pada sore hari ini kita kembali mempelajari firman Allah yang ada di dalam kitab Kejadian, dan khusus pada sore hari ini kita kembali melihat di dalam firman Tuhan, khususnya di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-10 dan ke-11. Pasalnya yang ke-10 ada di dalam ayat yang ke-6 sampai ke-8, kemudian di ayat ke-6 sampai 12, maaf, dan disambung dengan pasal 11 ayat 1 sampai dengan ke-9. Khusus pembahasan kita sore hari ini adalah mengenai Menara Babel. Apa yang disebut dengan inisiatif, motivasi, dan ambisi. Kenapa begitu? Kita selama ini mempelajari dan mengerti bahwa Menara Babel adalah suatu menara kekacauan di mana usaha manusia untuk ingin mendirikan bangunan sehingga mencapai langit, istilahnya begitu. Apakah mereka belajar dari keadaan setelah air bah waktu zaman Nuh, sehingga mereka ingin mendirikan sesuatu yang tinggi sehingga supaya kalau ada banjir lagi mereka bisa mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Itu ada satu anggapan yang demikian juga. Tetapi satu hal, bahwa pendirian Menara Babel ini merupakan suatu kekejian buat Allah, sehingga Allah mengobrak-abrik mereka, sehingga kemudian mereka terpisah menjadi bangsa-bangsa yang berbeda bahasa. Nah, kalau kita melihat lebih lanjut, apa yang disebut dengan siapakah inisiator dalam pembangunan Menara Babel tersebut? Kita mengerti selama ini bahwa Menara Babel itu dibangun atas inisiatif dan kepemimpinan daripada seorang Nimrod. Meskipun tidak secara jelas disebutkan bahwa Nimrod adalah yang sebagai inisiator pembangunan Menara Babel, tetapi berdasarkan data yang ada dan tulisan-tulisan dari ahli sejarah, mereka menginspirasikan atau mereka mengindikasikan bahwa Menara Babel itu dibangun atas inisiatif oleh seorang pemimpin pada waktu itu, yaitu yang namanya Nimrod. Kalau kita melihat lagi, siapa sih sebetulnya Nimrod itu? Kalau kita mengetahui bahwa Nimrod adalah cucu buyut dari Nuh, karena dia adalah cucu dari Ham. Ham adalah anak daripada Nuh. Dan Ham ini kita mengetahui bahwa karena kelakuannya dia termasuk salah satu keturunan Nuh yang dikutuk sendiri oleh Nuh, sehingga keturunan mereka tidak akan menjadi lebih besar daripada keturunan Sem dan Yafet. Itu kita pelajarin di dalam kitab Kejadian dari pasal-pasal sebelumnya. Tetapi khusus dalam hal ini kita melihat meskipun dikatakan Ham itu menjadi suku atau menjadi bangsa keturunannya yang kemudian tidak akan lebih tinggi kedudukannya daripada saudara-saudaranya yang lain. Tetapi kita melihat dalam kitab Kejadian pasal 10 ayat 6 sampai 8. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Keturunan Kus ialah Seba, Hawila, Sabta, Raima, dan Sabteka. Anak-anak Raima ialah Sheba dan Dedan. Kus memperanakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Kalau saya garis bawahi di ayat yang ke-8 ini, Kus memperanakan Nimrod, dan di sini jelas silsilahnya Nimrod adalah cucu dari Ham yang merupakan cucu buyut daripada Nuh. Dan disebut sekali sebagai orang yang berkuasa, mula-mula orang yang berkuasa di bumi. Jadi dalam hal ini kita bisa melihat bahwa Nimrod adalah orang yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kecakapan untuk memimpin, sehingga berkuasa. Dikatakan dia seorang pemanah. Dan pada waktu itu pemanah adalah seorang yang dianggap orang yang perkasa, mempunyai kecakapan tertentu. Nah, kita melihat lebih lanjut. Dia seorang penguasa pertama yang akhirnya menjadi tirani. Di dalam Kejadian 10 ayat 8-12 dikatakan, Kus memperanakan Nimrod, dialah orang yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan.
Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akkad. Semuanya di tanah Siniar. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe. Rehobot Ir, Kalah, dan Resen. Di antara Niniwe dan Kalah, itulah kota besar itu. Dan kita melihat di sini, penguasa pertama yang akhirnya menjadi tirani. Kecenderungan seorang yang mempunyai kekuasaan, punya wewenang, itu akhirnya terjadi menjadi semena-mena sehingga dikatakan tirani. Ada di dalam, kalau saudara terlepas dari apa yang ada di dalam Alkitab, seorang penulis sejarah yaitu dalam Jewish Antiquity yang ditulis oleh Flavius Josephus di dalam bukunya yang pertama, pasal yang keempat, di situ disebutkan bahwa Nimrod itu adalah dikatakan seorang pemimpin, dan dia dikatakan dia yang dianggap bahwa yang inisiator dari pembangunan. Karena apa? Karena dipercaya sebagai orang yang berkuasa dan kemudian cenderung menjadi tirani. Dan kalau kita melihat lebih lanjut, dalam hal ini, Nimrod merupakan seseorang yang kemudian kita yakini, dan kemudian beberapa kisah itu mengatakan bahwa dia sangat dipercaya sebagai seorang inisiator pendirian Menara Babel. Untuk mendirikan menara, suatu bangunan tertentu, pasti ada seorang pemimpin, seorang leader. Kalau kita lihat membangun rumah, pasti ada mandornya, ada siapa itu buildernya. Dan builder adalah orang yang mempunyai kecakapan, mempunyai teknologi. Bisa bagaimana membangun suatu bangunan. Dan dikatakan kalau membangun Menara Babel itu, dia menggunakan bata yang dibuat dari tanah liat, kemudian dikatakan dengan mortar, dengan bitumen. Ya waktu itu sudah dikenal bagaimana teknologi untuk melekatkan antara batu bata yang dibangun, kemudian disemen istilahnya. Kita mengenal dalam arti semen, tetapi sebetulnya itu pada mula-mulanya dikatakan pembangunan itu teknologinya sudah ada. Teknologinya tidak salah sebenarnya. Tapi cara penerapan teknologi, penggunaan teknologi, kita mengerti kalau kita membangun rumah, ada izin bangunan, dan kemudian ada izin penggunaan bangunan. Nah, kalau kita membangun rumah untuk rumah tinggal, oke, rumah tinggal itu kita gunakan untuk sesuatu yang sifatnya maksiat. Nah, tujuan penggunaannya itulah yang kemudian dikatakan salah. Dan tujuan pembangunan Menara Babel ini tadi adalah untuk menunjukkan kekuasaan mereka, sehingga mereka ingin mendirikan sesuatu, ingin mengabadikan mereka punya nama di dalam suatu kota. Nah, ini adalah cikal bakal pembangunan suatu bangsa. Kita melihat di ayat lebih lanjut. Apakah yang menjadi motivasi mendirikan menara? Kita melihat di dalam Kejadian 11 ayat 1. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Satu bahasa dan satu logatnya. Kemudian di ayat kedua. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Siniar. Lalu mereka menetap di sana. Lalu menetaplah mereka di sana. Karena satu bahasa mereka dan satu logatnya, kemudian mereka merasa satu. Bersatu, kemudian berangkat untuk menjelajah dan untuk menemukan suatu tanah datar, dan di situ mereka kemudian menetap untuk melanjutkan kehidupan mereka sebagai komunitas tersendiri. Kemudian setelah itu, setelah menetap, mereka kemudian melihat, kan kita melihat meskipun orang satu bahasa, satu logatnya, menetap di suatu tempat, saudara. Kita memperhatikan di situ kemudian pasti timbul friksi. Untuk mengatasi friksi ini perlu ada seorang leader yang bisa menengahi supaya mereka tidak terjadi friksi, benturan-benturan. Karena biasa kalau orang tinggal di suatu tempat dalam waktu lama, pasti karena ego manusia kemudian timbul dalam interaksi itu, kemudian saling bersaing, kan? Saling bersaing, kemudian akhirnya terjadi perbantaian, terjadi perselisihan. Karena itu perlu ada seorang yang menjadi pemimpin, dan dia sangat dipercaya bahwa
Nimrod adalah seorang pemimpin yang cakap, yang bisa mempersatukan mereka. Kalau zaman dahulu kepemimpinan bukan hanya pakai otak, tapi pakai otot. Nah, kalau sekarang pakai otak lebih banyak. Tetapi Nimrod dikatakan seorang yang punya otak dan punya otot. Kan begitu. Mereka punya power karena dia kan seorang pemanah, seorang yang perkasa. Kemudian timbul inisiatif. Mereka berkata seorang pada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Nah, itu kemudian disatukan seperti semennya. Bricks for building, stone and clay for mortar. Mortar itu adalah semen yang dipakai untuk melekatkan bata itu tadi. Kemudian di dalam Kejadian 11 ayat 4. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak di bumi. Sengaja saya garis bawahi. Satu bahasanya, satu logatnya menetap di suatu daerah. Dan kemudian ingin sama-sama membangun sesuatu. Mari kita cari nama supaya kita jangan terserak di bumi. Persatuan. Ide persatuan timbul. Dan kemudian mereka ingin mendirikan suatu monumen yang mempersatukan mereka. Kemudian mencari nama. Nah, inilah konsep kesatuan. Kesatuan adalah sebagai konsep awal pendirian sebuah negara. Kalau sudah melihat sejarah berdirinya suatu bangsa, pasti mereka punya satu bangsa, satu bahasa, menetap di suatu tempat, dan kemudian untuk mempersatukan itu mereka membuat suatu alat mencari nama. Sehingga mereka dipersatukan dalam suatu nama, suatu tempat, dan disitulah konsep pendirian suatu negara. Harus ada bahasanya, ada bangsanya, ada tempatnya. Nah, itu kita melihat, itu sudah ada di dalam Alkitab kita. Konsep pembangunan suatu bangsa. Motivasi mendirikan menara itu tadi kita lihat. Kesatuan sebagai konsep awal pendirian negara. Kenapa itu? Karena ada kesatuan bahasa, tinggal di suatu tempat, karena mereka mempunyai logat yang sama, mempunyai postur tubuh yang sama, dan mempunyai bahasa yang sama, maka terbentuk suatu bangsa. Nah, setelah mereka dipersatukan, karena mereka merasa satu bangsa, keturunan daripada Ham itu tadi, dan mereka merasa ada rasa kebersamaan. Nah, ini kalau kita melihat dalam sejarah pendirian negara kita, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Kita sering melakukan 7 lagu wajib. Satu bangsa, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Nah, ini adalah suatu slogan waktu Sumpah Pemuda. Kami bangsa Indonesia berbahasa satu, berbangsa satu, dan bernegara satu, yaitu negara Indonesia. Nah, setelah itu mencari jati diri. Karena jati diri adalah simbol kebanggaan. Nah, memang suatu bangsa untuk dihargai orang lain, mereka harus mempunyai suatu kebanggaan berbangsa dan bernegara. Nah, kalau kita tidak mempunyai kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, maka kita akan dilecehkan oleh bangsa-bangsa yang lain. Karena untuk membangun jati diri, perlu ada alat pemersatu. Apa alat pemersatunya? Setelah yang 3 itu, kemudian mereka membuat menara, menaruh nama. Kita mengenal nama Nusantara di negara kita. Itu negara Indonesia. Nah, itulah jati diri kita, bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia, kita tinggal di Indonesia. Tetapi kemudian, ini konsep, saudara. Konsepnya tidak salah. Tapi waktu mereka mengatakan membuat menara yang sampai ke langit, sehingga mereka ingin menginggulin Tuhan. Nah, di situ kemudian Tuhan nggak suka. Itu adalah motivasinya tadinya ingin persatuan supaya mereka kuat, supaya untuk menghadapi musuh mereka bersatu.
Perlu seorang pemimpin yang kuat. Karena itu perlu dicari jati diri yang menjadi kebanggaan. Mereka membuat suatu monumen. Kita punya monumen supaya kita nggak lupa yang mempersatukan. Nah, kita melihat kekuasaan memicu ambisi yang tak terkendali. Di dalam kejadian 11 ayat 6. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka mulai dari sekarang ataupun juga yang mereka rencanakan. Tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota. Kekuasaan memicu ambisi yang tak terkendali. Kenapa, saudara? Ide permulaan bersatu supaya mereka kuat. Tetapi pada waktu ambisi mereka nggak terkendali, dikatakan, barulah permulaan usaha mereka mulai dari sekarang, apapun yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan terlaksana. Itu menurut kepercayaan mereka. Tuhan sendiri mengatakan demikian. Nah, Tuhan nggak menghendaki bahwa kalau seseorang kemudian suatu bangsa menjadi kuat, kemudian melupakan Tuhan. Dan melawan Tuhan, cenderung untuk minteri Tuhan istilahnya. Nah, di sini terjadi kekacauan. Karena kecenderungan kekuasaan, karena seperti kita lihat dari tulisan daripada Flavius Josephus, bahwa kemudian perkembangan kehidupan seorang Nimrod kemudian menjadi seorang tirani yang sewenang-wenang. Nah, sesuatu yang sewenang-wenang itu adalah seolah-olah ingin menyamai kedaulatan Allah. Nah, Allah tidak suka orang yang hidupnya sewenang-wenang karena bangsa, bani ataupun manusia yang diciptakan Allah tetap di dalam koridor kekuasaan Allah. Jadi tidak bisa meminteri siapa penciptanya. Kita melihat lebih lanjut. Adanya suatu kemandirian yang mengabaikan kepatuhan kepada Allah. Kenapa, saudara? Pada waktu seseorang menjadi kuat, suatu kelompok menjadi kuat, kemudian kelompok ini kemudian menjadi suatu negara yang kuat. Mereka sudah merasakan mereka bisa mengatasi, bisa memperoleh self-sustain, bisa mensupport kehidupan mereka sendiri. Mereka bisa bercocok tanam, bisa menghasilkan segala sesuatu. Nah, kemudian mereka merasa tidak perlu Tuhan lagi. Nah, ini terjadi juga pada manusia, pada suatu negara. Negara yang makmur. Kenapa? Rakyatnya cenderung kadang-kadang suka melupakan Tuhan. Contohnya kita hidup di negara seperti kayak di Australia, di mana saya yang saat ini bermukim. Itu ada suatu kenikmatan tersendiri yang dinikmati oleh warganya. Gitu. Saudara melihat bahwa kita di sini artinya kesehatan dijamin lah. Kalau uangnya kurang, yang mereka nggak punya pekerjaan masih diberikan uang lah. Nah, itu kan memanjakan. Itu kenapa bisa manja? Karena negaranya kuat, ekonominya kuat. Nah, manusianya sendiri kalau kecenderungan dimanjakan oleh negara, mereka lupa bahwa negara berdiri atas izin Tuhan. Negara bisa memperoleh kemakmuran karena Tuhan memberikan berkat. Karena masih ada orang dalam pemerintahan ini yang takut akan Tuhan. Tapi mereka penikmat daripada kemakmuran suatu negara ini kemudian melupakan Tuhannya sendiri. Seperti contoh, kalau kita orang-orang yang ke Asia, kebanyakan kalau di sini, kalau sudah lihat perkembangan gereja di Australia, orang-orang Asia lebih militan daripada orang Australia sendiri. Kenapa, saudara? Mereka udah biasa, mereka disebut negara Kristen. Konstitusinya takut Tuhan, dibangun atas kekristenan. Tetapi mereka dikelilingin oleh kekristenan, istilahnya surrounded by Christianity, but Christ never penetrated their heart. Artinya gini, mereka hidup di lingkungan Kristen, tetapi Kristus tidak pernah masuk ke dalam hati mereka. Buktinya apa? Mereka lebih patuh pada negara yang memberi makan daripada kepada Tuhan. Kebaktian di sini mereka
Mereka tanya Kristen, tapi tanyain ke gereja enggak, bersekutu enggak, kan gitu. Kenapa kemudian di sini banyak gereja yang dijual, saudara? Jadi kalau di sini kalau mau bikin gereja nggak usah bikin, tinggal beli, banyak gereja yang dijual terus. Karena prosentasi dari pendeta yang kemudian dalam setahun tuh untuk menyerahkan kependetaannya kemudian melepaskan diri karena nggak tahan. Nah, itu banyak terjadi di negara barat, saudara. Nah, inilah kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan yang mungkin mereka yang membawa Injil ke Indonesia, tetapi orang Indonesia jauh lebih militan, lebih patuh kepada Tuhan. Apa karena tidak dimanjakan, saya tidak tahu. Tetapi kita melihat kekuasaan memicu ambisi yang tidak terkendali. Demikian juga kenikmatan juga kadang-kadang cenderung melupakan siapa yang memberikan kenikmatan dan keleluasaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mengabaikan kepatuhan pada Allah itu terjadi kepada bangsa Israel pada waktu mereka ada mendirikan menara Babel. Waktu itu belum disebut bangsa Israel. Nah, kemandirian ini yang kemudian membuat Allah bertindak untuk menunjukkan eksistensinya. Mereka ingin menyamai Tuhan. Seolah menara bisa mencapai Tuhan. Nah, ini orang suka lupa diri. Allah bertindak menunjukkan eksistensinya. Kita lihat di dalam kitab Ulangan 32 ayat 39. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Nah, sebelumnya kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian itu, kita melihat di dalam Kejadian 11 ayat 7 tadi. Baiklah kita turun dan mengacau balokkan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak dapat mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikian mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh muka bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Nah, Tuhan turun tangan. Manusia beraksi, Tuhan bereaksi. Karena Tuhan tidak ingin dia punya kekuasaannya, dia punya otoritasnya dilangkai oleh manusia yang nggak seberapa kepandaiannya. Meskipun mereka merasa kuat karena mereka bersatu. Mereka bersatu seolah-olah melawan Tuhan. Nah, itu Tuhan nggak menghendaki. Di situ dicerai-beraikanlah mereka. Kemudian kita lihat di dalam Yesaya 2 ayat 12-15. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua orang yang congkak dan angkuh serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. 13. Untuk menghukum semua pohon aras di Libanon yang tumbuh meninggi dan tetap menjulang dan menghukum semua pohon tarbantin di Basan. 14. Untuk menghukum semua gunung yang tinggi-tinggi dan semua bukit yang menjulang ke atas. 15. Untuk menghukum semua menara yang tinggi-tinggi dan semua tembok yang berkudu. Di sini, kalau orang kemudian lupa diri, seolah-olah dengan mendirikan tembok yang tinggi, mendirikan menara yang tinggi, mereka aman. Mereka melupakan bahwa Tuhan bisa mencerai-beraikan mereka. Jelas ayatnya. Suatu hari untuk menghukum semua yang congkak. Kemudian inisiatif dan motivasi yang memicu ambisi yang salah. Ini yang menjadi kesalahan. Ambisi apa yang terjadi? Yesaya 13 ayat 11 dikatakan. Kepada dunia akan kubalasan kejahatannya dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Di Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah,
apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, inisiatif mempersatukan menjadi suatu bangsa benar. Nggak salah. Tapi kemudian motivasi ini tadi loh. Waktu mereka mencari nama, mencari eksistensi, menunjukkan jadi diri, kemudian mencari ini. Saudara, istilahnya kalau kita melihat di dalam diagram Maslow itu Abraham Maslow, di mana dalam kebutuhan seseorang itu yang paling tinggi adalah apa sih? Mengaktualisasikan diri, menunjukkan siapa dia. Nah, biasa ini terjadi. Kalau saudara melihat kenapa orang kemudian kalau yang sudah membangun ekonominya, berhasil menjadi kaya, mereka nggak cukup di situ. Mereka perlu recognition, mereka pengakuan dari orang sekelilingnya. Mulailah masuk, membuat kadang-kadang kalau yang positif mereka menjadi seorang istilahnya membuat yayasan sosial. Baik, menolongnya baik, tapi kemudian motivasi menunjukkan ingin membuat monumen buat dirinya sendiri. Ingin membuat menara buat dirinya sendiri. Nah, itu namanya motivasi. Kalau tadinya untuk menolong bagus, inisiatifnya bagus. Begitu motivasinya untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai orang yang dikenal, itu sama dengan mendirikan menara. Nah, itu yang memicu ambisi yang salah. Kalau sudah ambisinya salah, Tuhan turun tangan. Tuhan tidak ingin orang mencuri kemuliaannya. Tuhan memberkati seseorang, menaikkan derajatnya, istilahnya derajat dinaikkan, dimuliakan oleh Tuhan. Itu untuk menjadi saksi. Bukan untuk menjadi pamit. Saksi untuk siapa? Saksi buat nama Kristus. Nah, ini ambisinya salah. Mereka bukan bersyukur dengan keadaan Tuhan izinkan dengan berkat yang ada. Tetapi menunjukkan ambisi. Oh, ini karena aku. Nah, kalau pada waktu karena aku, itulah yang kemudian kesombongan yang awal dari suatu kejatuhan. Message apa? Berita apa yang kita belajar dari Menara Babel? Seperti saya ungkapkan tadi, pada dasarnya Allah tidak menyukai orang sombong. Orang yang ingin mendirikan menara buat dirinya sendiri atau buat kelompoknya sendiri. Sehingga cenderung untuk mengingkari kekuasaan Allah. Itu akan dicerai-beraikan oleh Tuhan. Jadi dari situ saudara bisa menarik kesimpulan, saudara bisa mengembangkan apa dalam surat message dari Menara Babel dalam kehidupan saudara sekalian. Karena kita bukan mempelajari sebagai dongeng, tapi apa aplikasinya dengan kehidupan kita pada saat ini, dunia pada saat ini, saudara bisa mengaplikasikan keadaan dunia pada saat ini. Bukankah kita sekarang orang berlomba-lomba mendirikan menara buat masing-masing orang? Kita melihat di dunia, bahkan masuk di dalam lingkungan gereja juga. Saling ingin mendirikan menara-menara supaya dikenal. Sehingga mereka menunjukkan, oh aku ini, aku pernah berhasil ini. Aku berjasa buat Tuhan. Nggak bisa, saudara. Nah, kecenderungan mendirikan Menara Babel ini kalau udah merasuk dalam dunia kerohanian, mereka ingin menunjukkan, aku berjasa buat Tuhan. Memang kita harus berjasa buat Tuhan. Tetapi kita tidak boleh merasa berjasa buat Tuhan. Pada waktu kita mengatakan, aku merasa berjasa buat Tuhan, itu kita secara nggak sadar udah membuat Babel-Babel di hadapan Allah. Allah tidak suka kekudusan dan kemuliaannya dilangkai oleh manusia, siapapun itu meskipun dia seorang hamba Tuhan sekalipun. Kemudian kita lihat yang kedua. Apakah yang menjadi motivasi kita hidup pada saat ini? Kita tahu kita hidup di dunia, apa motivasi kita? Kita selamat? Iya, sudah. Kita dapat berkat? Iya. Kita bisa menjalani kehidupan kita? Iya. Apakah berhenti sampai di sini? Nah, seperti kebiasaan dari diagram Maslow, kita kembali lagi.
Kalau kita sudah diberkati, kita sebagai menjadi anak Tuhan, pasti kita ingin masuk ke dalam pelayanan, bukan? Nah, kalau kita ingin melayani Tuhan, satu hal yang kita harus ingat, siapa yang kita layani? Kita melayani Tuhan karena kita cinta Tuhan, kita melayani Tuhan karena kita mempunyai kepandaian, kita mempunyai kekuatan apapun, apakah kekuatan ekonomi, apapun kita mempunyai talenta tertentu yang kita ingin tunjukkan dalam pelayanan itu. Kita bisa menyanyi, kita bisa berkhotbah, kita bisa mengajar, kita bisa bermain musik. Itu talenta Tuhan berikan. Tetapi motivasi apa? Apakah berdasarkan talenta itu menjadi motivasi kita melayani? Kalau itu yang terjadi, saudara, kita melayani diri kita sendiri. Karena kita menunjukkan aktualisasi diri. Kemudian, apalagi? Oh, karena aku ingin dianggap di gereja, aku ingin menyenangkan Bapak dan Ibu Gembala. Jadi aku menunjukkan, aku bisa ini, segala macam mau dipegang kan gitu. Gak ingat yang lain. Nah, itu juga suatu motivasi yang ingin menunjukkan apa? Membangun menara sendiri supaya dihargai, aktualisasi. Nah, seperti saya katakan tadi, kalau kita melayani Tuhan, motivasi kita menyintai Tuhan, ingin membalas, kita tidak akan mencari nama. Kita akan menerima apapun yang diberikan kepada kita. Kadang-kadang kita tidak bisa memilih. Kita inginnya begitu, tapi Tuhan inginnya lain. Kan gitu. Jadi bagaimana kita bisa tahu gitu? Ya kita perlu menyerah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kerendahan hati Tuhan inginkan. Kepatuhan dan kekudusan. Itulah motivasi kita. Yang membuat kita tidak akan membuat menara-menara Babel dalam kehidupan kita baik secara jasmani maupun rohani. Kemudian apa yang dikehendaki oleh firman Tuhan? Kita melihat di dalam Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi, yang maha mulia, yang bersemayam untuk selama-lamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang remuk. Sudah saya ulangi. Sebab beginilah firman yang maha tinggi, yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi aku bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Remuk dan rendah hati, kerendahan hati. Itu yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Bagaimana kita bisa patuh firman Tuhan? Kalau hidup kita dipimpin oleh firman. Gimana kita bisa mendengar firman? Kita harus punya iman. Iman dari pendengaran dengan firman Tuhan. Nah, bagaimana firman Tuhan itu bisa menjadi rema, bukan hanya logos saja. Yaitu pada waktu Roh Kudus berbicara melalui firman itu dalam diri kita. Menjaga hati. Karena Allah diam bersama orang yang rendah hati. Di situ akan mencegah kita untuk tidak berbangga diri, tidak pernah merasa berjasa buat Tuhan, sehingga terhindar dari keinginan, motivasi untuk membangun menara-menara Babel. Dunia sudah kacau, cukup kacau. Jangan ditambah lagi dengan kekacauan kelakuan kita atau motivasi kita yang menambah kekacauan, sehingga kita tidak ada kehidupan yang namanya berdamai dengan Allah. Sekian firman Tuhan, silakan dibahas nanti Mbak Karoslin dan Saudara Denny yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara. Tuhan memberkati. Selamat malam.